Saya, selaku istri dari almarhum sesepuh kampung ini, bersumpah bahwa apa yang saya katakan tadi mengenai Darmoko adalah jujur, sejujur-jujurnya. Dan jika ucapan saya ini terbukti bohong, maka saya siap untuk menanggung semua resikonya. Itulah isi sumpah yang telah diucapkan oleh Bu Nyai. Namun tiba-tiba, mendadak mendung menjadi gelap gulita. Yang tadinya masih terlihat secercah sinar, kini semua seperti tertutup oleh awan hitam. Disusul oleh gemuruh suara guntur yang bersahutan di atas langit sana. Tak lama setelah itu, terdengar bunyi air yang jatuh pada atap surau. Kian lama semakin deras dan menjadikan kampung Mojo Asem dilanda hujan yang begitu hebatnya. Angin datang menyapu dari kubu kiri dan kanan, menyibakkan tirai-tirai surau beterbangan ke sana kemari. Para warga yang tadinya berada di luar, kini semuanya telah berkumpul menjadi satu, memenuhi aula surau. Gambaran cambuk yang disebabkan oleh guntur semakin membuat para warga bergidik ketakutan. Ustadz muda langsung mengerus dadanya dan melantunkan zikir demi keselamatan semua, disusul oleh para warga lainnya yang mulai meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Astagfirullah, rupanya efek dari sumpah ini mulai bekerja. Ya Allah, lindungilah kampung ini, berikut istriku yang kutinggalkan sendiri di rumah, ucap Darmoko dengan mata terpejam. Mulutnya tak henti-hentinya memohon perlindungan untuk keselamatan istri dan jabang bayinya yang ada di rumah. Pun dengan Bu Nyai saat ini, tubuhnya bergetar setelah mendengar gemuruh petir di atas sana. Suaranya sangat dahsyat, bak seperti suara ledakan tabung gas. Di sisi lain, sudah, cepatlah, jangan hiraukan keadaan cuaca di luar sana. Ayo, sekarang giliranmu, Dar, tegur salah seorang warga pada Darmoko. Inilah saatnya giliran Darmoko yang mengucapkan sumpah tersebut sebagai penutup. Warga mulai mendesaknya. Meskipun keadaan cuaca di luar yang sangat tidak memungkinkan sekalipun, mereka hanya ingin cepat pulang ke rumah sebelum adzan maghrib berkumandang. Maaf, tapi keadaan di luar sana hujan lebat. Lebih baik sumpah ini ditunda dulu sembari menunggu keadaan cuaca kembali stabil, seru Ustadz muda yang mengajukan sebuah saran kepada para warga. Loh, justru inilah saatnya, saat yang paling ampuh untuk membuktikan jika Darmoko memang benar-benar tidak bersalah. Anggap sajalah kalau dia berbohong, maka guntur di langit sana akan menyambarnya. Hitung-hitung sebagai hukuman karena dia sudah bermain-main dengan sumpah, sahut salah satu warga dengan menyunggingkan bibir setelah dengan gampangnya berucap demikian. Astagfirullah, tega sekali kalian mengatakan hal itu kepada saya, cetus Darmoko. Dadanya terasa sesak setelah mendengarkan ucapan para warga. Seburuk-buruknya manusia, tak sepantasnya juga kalian berkata seperti itu. Biarlah Allah yang akan menentukan hukumannya bagi mereka yang telah berbohong, tegas Ustadz muda kepada semua sembari melirik tajam ke arah ibundanya. Baiklah, silahkan bagi Mas Darmoko untuk segera mengucapkan sumpah penutup. Monggo, seru Pak RT. Seketika jantung Darmoko menjadi berdebar. Bukan karena ketidaksiapannya, soal itu tidak usah diragukan lagi. Segala upaya akan tetap ia tempuh untuk mengembalikan nama baiknya yang sudah tercoreng. Namun badai di luar sana seolah tengah mengisyaratkan sebuah pertanda yang tidak baik. Seakan seluruh alam turut menjadi saksi atas sumpah yang mereka ucapkan. Mas Darmoko, monggo dilanjut, ucap Pak RT padanya. Seketika lamunan Darmoko menjadi buyar. Ia pun memfokuskan hati dan pikirannya dahulu sebelum mengucapkan sumpah tersebut. Lalu bibirnya terlihat bergeming seperti melantunkan zikir dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu, ia menarik nafas panjang. Saya Darmoko, selaku warga Mojo Asem, menyatakan dengan sejujur-jujurnya dengan alam yang menjadi saksi. Saya bersumpah bahwa saya tidak pernah sama sekali melakukan praktik pesugihan seperti yang kalian tuduhkan. Dan jika saya terbukti berbohong, maka saya siap untuk menerima segala resikonya. Itulah sumpah yang baru saja Darmoko ikrarkan.
Mendadak gemuruh guntur dengan gambaran kilatan cambuk di atas sana mulai berhenti bersuara. Disusul dengan redanya hujan yang tadinya lebat menjadi tenang. Angin yang tadinya begitu kencang kini telah kembali dalam keadaan semula. Darmoko pun membuka netranya perlahan. Seketika jantungnya terasa lega setelah sumpah itu telah diucapkannya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung membantu Bunyai berikut Darmoko untuk melepas kafan yang membalut tubuhnya. Kok tiba-tiba cuaca menjadi tenang ya setelah Darmoko mengucapkan sumpah itu? Setengah dari mereka mulai berbisik dan separuhnya lagi merasa senang karena keadaan alam yang sudah kembali damai. Alhamdulillah ya, setelah Darmoko mengikrarkan sumpah itu, mendadak gemuruh petir di langit sana menjadi berhenti. Seru salah seorang warga yang kala itu tengah berbicara kepada para warga yang lain. Iya ya, hujan yang tadinya lebat juga sudah mulai reda, imbuh mereka. Apa mungkin Darmoko memang benar ya, tidak melakukan ritual pesugihan seperti yang kita tuduhkan tadi? Tanyanya dengan penuh heran. Yang lainnya pun hanya mengangkat bahu tanpa mau menjawab pertanyaannya. Seolah mereka sangat acuh setelah bersorak-sorai menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Mereka pun juga tak ada niatan untuk meminta maaf kepada Darmoko. Malah satu persatu dari mereka mulai membubarkan diri keluar dari surau dan kembali ke rumahnya masing-masing. Semua yang mereka lakukan itu membuat Ustadz muda menggelengkan kepala. Memang, warga sini sangatlah miris dengan adab dan tata krama. Lihatlah, mereka langsung berbondong-bondong keluar tanpa meminta maaf terlebih dahulu kepada Mas Darmoko. Celetuknya, Pak RT dan Darmoko hanya tersenyum, sedangkan Bunyai nampak tak senang setelah mendengar ucapan sang putra. Wanita itu menatap Darmoko dengan sinis, kemudian menyunggingkan bibir kepadanya. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan surau dan menyusul yang lainnya. Pak RT dan Ustadz muda pun langsung berpamitan kepada Darmoko untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mas, sekali lagi maafkan atas perlakuan ibu ya mas, ucap Ustadz muda kepada Darmoko sembari mengatupkan tangannya. Tidak apa-apa mas, biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas. Lebih baik mas Zaki susul saja Bunyai. Saya hanya takut jika suatu hal buruk akan menimpanya setelah ini, tutur Darmoko. Ia menyuruhnya untuk mengejar ibunya yang sedari tadi sudah mendahuluinya untuk segera pergi dari surau ini. Harusnya Bunyailah yang meminta maaf kepadanya. Namun lagi-lagi Ustadz muda yang harus mewakilinya untuk meminta maaf atas semua kesalahan dan perilaku buruk yang telah diperbuatnya. Tapi tak apa, Darmoko juga nampaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Ia malah takut jika hal buruk akan menimpa Bunyai setelah ini. Entah mengapa, namun pikiran dan hatinya seolah mengatakan demikian. Maka dari itu ia menyuruh Ustadz muda untuk segera menyusulnya supaya hal yang tak diinginkan itu tidak terjadi. Sementara itu hari sudah mulai gelap. Mungkin para warga yang lain sudah sampai di rumah masing-masing. Lain halnya dengan Darmoko yang masih dengan santainya menyusuri jalan berlumpur tanpa penerangan apapun. Netranya masih awas untuk menyaksikan keadaan sekitar, dibantu dengan temaramnya lampu di sekitar rumah penduduk dan kilatan cahaya di atas langit sana. Terlihat dari kejauhan, obor juga telah dinyalakan dari satu rumah ke rumah yang lain. Tolong! Tiba-tiba Darmoko mendengar teriakan seseorang yang kala itu tengah meminta pertolongan. Suara siapa itu? Dari mana sumber suara itu? Ucapnya lirih. Manusia atau bukan ya yang berteriak tadi? Mendadak bulu kuduknya mulai meremang. Ia pun teringat akan sosok pocong neneng yang masih suka menebar teror di kampung itu. Tolong, siapapun tolong saya. Kini dirinya mendengar lagi suara teriakan itu. Namun suara itu adalah suara seorang laki-laki yang jauh berbeda dengan yang didengarnya tadi. Loh, yang tadi pertama suara perempuan, sekarang suara laki-laki. Tapi sepertinya yang terakhir aku kenal suara siapa itu. Astagfirullah, Mas Zaki. Darmoko pun langsung berlari mencari sumber suara tadi. Ia ingat betul bahwa suara tadi adalah suara dari Ustadz muda. Setelah sampai di pesisiran semak belukar,
Darmoko melihat bahwa saat itu ada satu pohon besar yang tumbang dan menutup jalanan yang ada di sekitar area persawahan. Samar-samar dalam kabut kegelapan, netranya menangkap seorang pemuda yang kala itu tengah berusaha untuk menolong seseorang, yang saat itu kakinya terlihat terhimpit badan pepohonan besar yang sudah tumbang. Dengan langkah tergopoh ia lalu menghampiri mereka berdua. Astagfirullah, Bu Nyai, Mas Zaki. Rupanya seseorang itu ialah ustadz muda yang saat ini tengah berusaha menolong ibunya agar kakinya itu bisa terlepas dari himpitan pohon besar itu. Mas, tolong saya Mas. Untunglah ada Mas Darmoko di sini, cetusnya. Tangannya masih berusaha keras untuk mengangkat badan pohon itu sendirian. Tolong Le, kaki ibu seperti patah rasanya, rintih Bu Nyai kepada putranya. Darmoko pun langsung membantu dengan sekuat tenaga untuk mengangkat badan pohon itu bersama-sama dengan ustadz muda. Ayo Bu, tarik kakinya untuk keluar dari sana, perintahnya kepada Bu Nyai. Tidak bisa Le, sakit. Kaki ibu tidak bisa digerakkan sama sekali, ucap Bu Nyai. Ia meringis kesakitan dengan keadaan kakinya yang masih tertindih oleh badan pohon. Mas Zaki, coba bantu Bu Nyai dulu agar kakinya bisa keluar dari sana. Saya akan mencoba untuk menahan pohon ini sekuat yang saya bisa, ujar Darmoko yang menyuruh ustadz muda untuk membantu kaki Bu Nyai keluar dari belenggu badan pohon yang telah menindihnya. Tapi Mas, pohon ini berat, cetusnya. Sebelum ia melepaskan cengkraman tangannya dari pohon besar itu, ia merasa kasihan jika membiarkan Darmoko mengangkat pohon besar itu sendirian. Sudah Mas, jangan pedulikan saya. Nyawa Bu Nyai lebih penting, tegasnya dengan nada setengah berteriak padanya agar ustadz muda segera menuruti ucapannya. Meskipun ia tahu orang yang ditolongnya adalah seseorang yang telah menebarkan fitnah keji itu, namun Darmoko masih tetap sudi untuk membantunya. Untung saja peristiwa naas itu terjadi tak jauh dari rumah ustadz muda, sehingga mereka bisa memutuskan untuk langsung segera membawa Bu Nyai pulang. Perlahan, rintikan hujan mulai membasahi bumi, disusul awan cerah yang tiba-tiba telah ditelan oleh mendung hitam. Hanya berbekalkan senter di tangan ustadz muda, mereka pun perlahan mulai menyusuri area semak belukar. Langkah demi langkah Darmoko pun membantunya untuk memapah Bu Nyai. Rintihan suara kesakitan terus-menerus terucap dari bibirnya. Kaki yang tadinya tertimpa dahan pohon besar tadi kian lama terlihat semakin membengkak. Pria itu nampak kasihan melihat keadaan Bu Nyai yang seperti itu. Namun pikirannya pun berkata lain. Biarkan ini juga menjadi pelajaran baginya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Dan itulah karma yang didapat Bu Nyai saat ini. Belum apa-apa yang kuasa tanpa sengaja telah memberinya hukuman kecil, sehingga untuk berjalan pun ia harus dipapah seperti ini. Harusnya ibu meminta maaf saja kepada Mas Darmoko dari awal. Lihat sekarang keadaan ibu, itu pertanda bahwa Allah telah menegur ibu, papar ustadz muda kepada ibundanya. Kamu ini, boya lihat situasi kalau berbicara itu. Memangnya kamu tidak melihat ibu ini tidak bisa jalan? Sentaknya kepada putranya. Kan saya hanya mengingatkan Bu, kalau dari awal ibu meminta maaf kan mungkin peristiwa ini tidak akan terjadi juga, timbalnya sekali lagi. Sang putra terus berusaha untuk menyadarkan ibunya atas tindakannya yang keliru. Lebih baik kamu pergi sana, ibu masih bisa jalan sendiri. Percuma juga punya anak tapi tidak pernah pengertian pada ibunya. Bu Nyai pun langsung mendorong tubuh ustadz muda dan Darmoko. Dengan tertatih, wanita yang usianya sudah setengah abad itu perlahan mulai berjalan menyusuri pekatnya malam. Sudah Mas, ini juga bukan saatnya untuk berdebat. Biarkan saja. Saya juga sudah ikhlas dengan cacian beliau kepada keluarga saya. Sudah biasa bagi saya menerima hinaan seperti itu. Lebih baik kita fokus saja kepada Bu Nyai. Jika beliau tidak mau ditolong, kita masih bisa menjaga dan memantaunya dari belakang, ucap Darmoko kemudian. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengawal Bu Nyai dari belakang. Saat akan sampai pada rumahnya, tiba-tiba ustadz muda menghentikan langkahnya. Mas, tolong awasi ibu saya ya.
dan pastikan beliau sudah masuk ke dalam rumah. Saya ada keperluan yang harus saya selesaikan, ujarnya. Kemudian Ustadz muda terlihat berlari ke arah semak-semak nan gelap yang ada di sana. Tapi Mas Aki, Mas Aki mau kemana? Darmoko berteriak memanggil namanya ketika Ustadz muda telah berjalan menjauh darinya. Namun sepertinya ucapannya itu tak didengar olehnya. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Mas Aki berlarian begitu? Serunya dalam batin. Ia pun akhirnya melanjutkan langkahnya lagi. Dari kejauhan, Darmoko juga melihat Bunyai yang kala itu sudah memasuki rumah. Dirinya kini menunggu di teras rumah sambil menunggu kedatangan Ustadz muda. Di sisi lain, "Siapa di sana?" teriak Ustadz muda. Rupanya tadi ia menghentikan langkahnya karena melihat sekelebat bayangan di antara semak belukar itu. Entah mengapa ia seperti dibuat penasaran oleh sosok itu. Maka dari itu ia mencoba mengikutinya dari belakang untuk memastikan siapakah seorang yang dilihatnya tadi. Namun di balik rimbunya pepohonan, seketika sosok yang dilihatnya tadi tiba-tiba lenyap ditelan kegelapan malam. Aduh, mengapa tadi senternya aku berikan kepada Mas Darmoko? Padahal aku juga membutuhkannya di saat genting seperti ini. Bagaimana jika orang tadi adalah maling? Gumamnya sendiri. Sudahlah, lebih baik aku pulang saja. Toh dalam kegelapan ini mataku juga tidak bisa melihat dengan normal. Apalagi tempat ini sangat mirip sekali dengan hutan belantara. Tapi mengapa aku agak aneh ya dengan tempat ini? Sudah berpuluh-puluh tahun aku tinggal di sini, tapi tak menjumpai bahwa di desa ini ada hutan. Apa mungkin karena tempatnya gelap ya? Jadi aku mikirnya pekarangan warga ini adalah hutan. Entahlah. Lebih baik aku kembali saja. Besok aku akan kesini lagi untuk memastikan. Mudah-mudahan saja dugaanku tadi salah. Dan seorang yang kulihat tadi semoga bukanlah maling yang hendak mencuri di kampung ini, ujarnya kemudian. Ia pun lalu membalikan badannya, berniat untuk kembali pulang ke rumah. Allah. Belum juga beberapa menit, telinganya mendengar seperti ada suara seorang wanita yang tengah berteriak meminta pertolongan. Buru-buru ia mengurungkan niatnya untuk pulang dan memutuskan untuk mencari arah sumber suara yang didengarnya tadi. "Siapa di sana?" teriaknya. Ia mencoba mencari dan mengelilingi sekitaran tempat yang mirip hutan belantara itu untuk mencari seorang yang berteriak tadi. "Tolong, aku di sebelah sini." Suara itu kemudian terdengar kembali. Arahnya dari sisi kanan tepat di mana Ustadz muda saat ini menginjakan kakinya. Ia perlahan melangkah maju. Tepat di hadapannya terdapat satu sumur tua yang dimana tempat itu tak pernah dijamah oleh siapapun. "Tolong!" Semakin Ustadz muda mendekatkan kakinya ke arah sana, suara teriakan itu semakin jelas memekik gendang telinganya. Ia pun lantas menengok ke bawah sana, gelap gulita, tanpa penerangan apapun. Netranya baru menyadari bahwa ada tangan putih pucat yang menempel pada dinding sumur tua itu, seolah tengah berpegangan erat supaya badannya tak terjatuh ke dalam sana. "Astagfirullahaladzim, ayo ulurkan tanganmu, akan kubantu kau naik sampai ke atas," serunya. Ia lantas menolongnya tanpa memperdulikan adab seorang lelaki dan perempuan ketika bersentuhan, karena ini sudah menyangkut nyawa seseorang. Jika dia tetap membiarkan tubuhnya tergantung berlama-lama di sumur tua itu, maka seumur hidupnya Ustadz muda akan dihantui perasaan bersalah. Tak ada pikiran yang aneh kala itu. Ia pun juga mengabaikan tentang larangan keluar pada waktu malam. Bahkan di benaknya tak sedikit pun ia menaruh curiga pada perempuan yang hendak ditolongnya itu. Ketika ia mengangkat tubuh wanita itu ke atas, barulah kini dirinya tahu wajah asli dari perempuan yang diselamatkannya itu. Tanpa sengaja tubuh mereka pun terjatuh ke tanah secara bersamaan dengan posisi saling tindih menindih. Buru-buru Ustadz muda melepaskan pegangannya dari tubuh wanita itu dan kembali bangkit ke posisi semula. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih karena sudah menolongku. Jika tidak ada kamu, mungkin tubuhku ini sudah jatuh dan tenggelam di sumur tua itu," ucap wanita cantik itu padanya. Kala itu Ustadz muda tak bisa melihat jelas seperti apa wajah wanita itu. Ia hanya bisa mendengar suaranya yang halus bak sedang mendayu-dayu. "Iya, sama-sama. Lagi pula mengapa malam-malam masih keluyuran? Kamu kan seorang perempuan. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan?" seru Ustadz muda.
Ia agak heran mengapa ada wanita yang masih berani kelayapan di tengah pekatnya malam begini. Kamu manusia kan? Tambahnya lagi, dirinya punya pikiran lain tentang gadis yang baru saja ditolongnya itu. Ia agak setengah khawatir apabila yang ditolongnya itu bukanlah dari golongan manusia. Ya manusialah, aku di sini karena kesasar saat mencari rumah mbakku, tuturnya kemudian. Ustadz muda pun mengernyitkan dahi. Mbakmu? Siapa namanya? Sepertinya kita juga tidak pernah bertemu sebelumnya, sahut Ustadz muda. Iya, aku datang dari kota. Ya jelaslah tidak pernah bertemu. Wong aku juga baru pertama kali menginjakan kakiku di desa ini kok, seru gadis itu. Lantas siapa nama mbakmu itu? Nanti biar ku bantu mencari alamatnya, balasnya. Namanya Nek. Belum jua wanita itu selesai berbicara, tiba-tiba hujan pun turun dengan derasnya. Ayo kita mencari tempat berteduh dulu. Wanita itu pun langsung menarik tangan Ustadz muda ke suatu tempat. Kau mau bawa aku kemana? Ustadz muda agak curiga dengan pelakuan gadis itu yang tiba-tiba menarik kasar tangannya. Di sana ada gubuk. Lebih baik kita menduduk dulu di situ sampai hujannya reda, paparnya. Hah? Gubuk? Tadi katanya dia kesasar dan sedang mencari alamat. Kok bisa tahu kalau di sana ada gubuk? Aneh. Ustadz muda mulai meracau tidak-tidak tentang wanita itu dalam hati. Tunggu dulu. Ia langsung melepas tangan wanita itu yang sedari tadi menggenggam pergelangannya. Ada apa? Jangan berhenti di sini, nanti pakaian kita bisa basah semua, seru gadis itu padanya. Ia sembari berusaha menutupi kepalanya dengan kedua tangannya agar rambutnya tak terkena oleh kuyuran air hujan. Kok kamu tahu kalau di sana ada gubuk? Bukankah katamu tadi kamu sedang kesasar saat mencari alamat seseorang? Tanya Ustadz muda penuh heran. Ya, tadi sebelum aku terpleset dan jatuh ke dalam sumur tua itu, aku sempat melewati gubuk itu. Makanya aku tahu kalau di sana itu ada gubuk. Sudah, yuk kita ke sana, sahutnya. Kemudian wanita itu menarik tangannya lagi dan membawa Ustadz muda menuju gubuk yang dimaksud. Tadi pas aku melewati jalan itu, sepertinya tidak ada gubuk di sana, gumamnya sembari menggaruk kepalanya. Ustadz muda begitu yakin bahwa di sana tadi tidak ada gubuk. Setelah dilihat dari kejauhan, ternyata memang ada sebuah gubuk yang dimana di depannya terdapat satu obor yang masih menyala, dan obor itu hampir saja mati karena terkena guyuran air hujan. Wanita itu terlihat berlari menuju gubuk itu, disusul Ustadz muda yang melangkahkan kaki perlahan sembari netranya meniliki seluruh sisi-sisi sudut gubuk yang sebagian kayunya sudah lapuk ropos. Ayo cepatlah ke sini, nanti kamu masuk angin, ucap gadis itu sembari melambaikan tangannya ke arah Ustadz muda. Gubuk di tengah alas seperti ini. Tempat apa ini sebenarnya? Mengapa aku baru mengetahuinya sekarang? Dan wanita ini? Sudahlah. Semakin pening kepala ini jika mengaitkan semua hal ini. Lebih baik aku berteduh saja sejenak di sana sampai hujan benar-benar berhenti. Ada sedikit keraguan tentang keberadaan tempat, sekaligus gubuk yang dijamahnya itu. Namun semua itu segera ditepisnya. Ustadz muda tak mau mengambil resiko ketika tubuhnya nanti sakit karena kehujanan. Ia lebih memilih untuk berteduh di bawah gubuk itu bersama wanita tadi, sembari menunggu hujannya reda. Sementara itu malam semakin larut. Mungkin azan Isya pun juga sudah terlewatkan. Di tengah rimbunan hutan yang seperti alas itu, entah mengapa suara azan sepertinya tak menjangkau hingga ke sana. Aneh tapi nyata. Itulah yang dirasakan Ustadz muda saat ini. Sedangkan di depan teras sana, terlihat Darmoko yang masih setia untuk menunggu kembalinya Ustadz muda ke rumah. Sudah berjam-jam lamanya hujan tak kunjung jua reda. Ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan istrinya yang sendirian di rumah. Takut saja ada gangguan lain setelah dirinya melakukan sumpah pocong saat di surau tadi. Memang ia sangat percaya diri bahwa sepenuhnya dirinya memang tidak melakukan praktik pesugihan itu. Namun sedari tadi rasa was-was terus saja menyelimuti hati dan pikirannya. Aduh, kemana Mas Zaki ini? Sudah larut malam begini belum juga kembali. Perginya tidak membawa penerangan pula. Dumel Darmoko sembari tangannya membolak-balikan senter yang ada di genggamannya itu. Apa Mas Zaki terjebak hujan ya? Makanya dia belum juga pulang hingga saat ini. Ia masih tetap berpikiran positif. Mungkin saja apa yang dipikirkannya itu memang benar. Mungkin Bunyai juga sudah tidur. Apa lebih baik aku pulang saja ya? Tapi tadi Mas Zaki berpesan agar aku menjaga ibunya sampai dirinya kembali. Tapi jika dipikir-pikir kasihan juga Minul.
Pasti dia saat ini sedang cemas karena aku belum pulang-pulang sedari tadi. Terlihat dirinya terus saja mengoceh sendiri. Tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat kencang dari dalam rumah. Astaga, Bu Nyai, masuk atau tidak ya? Nanti kalau aku ke dalam malah dituduh yang tidak-tidak. Tapi kalau tidak masuk, aku jadi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Darmoko kini bingung. Hendak masuk ataukah tetap berdiam diri di luaran rumah? Ia khawatir jikalau masuk ke dalam tanpa izin dari yang punya rumah, nanti malah dituduh yang macam-macam. Sedangkan Bu Nyai adalah perempuan dan dirinya seorang laki-laki. Masyarakat desa itu sangat sensitif jika melihat dua orang yang lawan jenis berada dalam satu tempat yang sama. Padahal niatnya sendiri adalah baik, yaitu memastikan keadaan Bu Nyai di dalam sana. Serta gerangan apakah yang membuatnya berteriak sekencang itu? Masuk sajalah, daripada terjadi hal yang tak diinginkan nantinya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. Dan setelah pintu depan dibuka, Darmoko tak menemui siapapun berada di dalam sana. Ia pun perlahan melangkahkan kakinya menuju kamar utama. Terlihat dengan jelas pintu kamar tersebut dalam keadaan setengah terbuka. Netranya tanpa sengaja menemui Bu Nyai yang kala itu terbaring pulas di ranjang. Sontak saja, hal itu sangat membuatnya terkejut. Lantas siapakah suara teriakan yang didengarnya tadi? Jantungnya berdegup dengan kencang. Peluh sebesar biji jagung kian lama mulai bercucuran dari dahi hingga ke leher. Beberapa kali tangannya berusaha untuk menyeka peluh putih itu. Namun badannya yang gemetar serta perasaan takut kian lama semakin membuat nyalinya ciut. Dengan kegundahan yang dirasakannya saat ini, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menepuk pundaknya dengan kasar. Perlahan, Darmoko mulai memutar kepalanya serta membalikan badannya untuk memastikan siapa gerangan yang ada di belakangnya saat ini. Terlihat ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan di depan kamarku? Siapa juga yang menyuruhmu masuk ke rumah ini? Ia mendengar suara seorang wanita yang amat dikenalnya. Darmoko pun mulai membuka kedua matanya. Ternyata orang yang menepuk pundaknya tadi tak lain ialah Bu Nyai sendiri. Kini dirinya jatuh terduduk dengan posisi bersandar pada dinding, tepat di samping pintu kamar yang masih terbuka sebagian. Bu Nyai di sini, serunya. Wajah Darmoko pun menjadi pucat pasi. Ngomong apa kamu itu? Saya dari tadi di kamar mandi. Lagi pula siapa yang menyuruhmu masuk ke dalam rumah? Sahutnya dengan berkacak pinggang. Tak lupa dengan tatapan melotot ke arah Darmoko. Ia nampak tak suka jikalau Darmoko menginjakkan kakinya di rumahnya. Tapi bukankah Bu Nyai tadi sedang tidur? Timbal Darmoko dengan terbata. Kamu ini jangan ngarang. Wong dari tadi saya di kamar mandi kok. Atau jangan-jangan kamu mau nyuri ya di rumahku? Ibu dari Ustadz muda pun mulai berulah lagi. Ia malah menuduh jika Darmoko mempunyai niat yang tidak-tidak di rumahnya. Bukan begitu. Tadi saya melihat Bu Nyai sedang tidur di dalam sana, makanya saya kaget. Kok tiba-tiba Bu Nyai malah ada di sini? Bapak Darmoko. Ia sedang berusaha menjelaskan tentang apa yang dilihatnya tadi. Kemudian Bu Nyai pun membuka lebar-lebar pintu kamarnya. Lalu dilihatnya di dalam sana. Kamar itu masih kosong. Tak ada siapapun yang menempatinya. Lihat baik-baik di sana. Kamar itu kosong. Jangan ngarang cerita. Atau jangan-jangan kamu terkena tulah dari sebuah pocong yang kamu lakukan tadi ya? Berarti benar kan ucapanku kalau sebenarnya kamu memang melakukan praktik pesugihan itu dan menjadikan suami saya sebagai tumbal? Bu Nyai bicara dengan menyunggingkan bibirnya serta mengangkat satu alisnya. Ia menduga bahwa Darmoko telah terkena tulah akibat sumpah yang dilakukannya sendiri. Astagfirullah, demi Allah saya berkata jujur. Saya benar-benar melihat Bu Nyai sedang berbaring di tempat tidur itu. Sebelumnya dari luar sana mendengar suara teriakan dari dalam. Makanya saya putuskan untuk masuk ke sini. Takut terjadi hal yang tak diinginkan, jelas Darmoko. Ia masih tak habis pikir dengan sikap Bu Nyai. Ia masih terus-menerus menuduh dan menyalahkannya atas musibah yang menimpa keluarganya. Sudahlah, jangan banyak alasan. Lebih baik kamu pergi dan pulang saja sana, tegas Bu Nyai padanya. Ia menyuruh Darmoko untuk keluar dari rumahnya saat ini juga. Kalau bukan karena Mas Zaki yang berpesan kepada saya untuk menjaga Bu Nyai sampai ia kembali, saya juga tidak mau berlama-lama berada di sini.
cetus Darmoko. Kemudian berlalu tanpa berpamitan meninggalkan Bu Nyai yang masih terlihat emosi. Sebelum itu ia sempat melirik kembali ke dalam kamar. Namun kamar itu memanglah kosong, tak ada siapapun di dalam sana. Sempat dalam hatinya ia menduga-duga, mengapa jadi dirinya yang terkena teror itu? Padahal kalimat yang diucapkannya saat melakukan sumpah pocong tadi adalah murni. Sejujur-jujurnya, Darmoko memang tidak melakukan praktik pesugihan tersebut seperti yang dituduhkan Bu Nyai padanya. Jangan lupa, tutup pintunya kembali, teriak Bu Nyai padanya di saat kaki Darmoko sudah berada di ambang pintu. Ia pun menoleh ke arah Bu Nyai, namun hal tak terduga kini terjadi lagi. Kini mata kepalanya melihat sendiri bahwa di belakang Bu Nyai saat ini telah berdiri sesosok. Bersambung, nantikan bagian berikutnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Tony FS. Dan terima kasih juga untuk penulisnya, Naila Nur Fajria. Sampai jumpa di beberapa bagian lagi ya. Masih panjang ini teman-teman, mohon maaf ya, tadi salah prediksi. Saya kira masih 3 bab lagi. Ternyata ini kurang lebih hingga 5-6 part lagi ya. Tapi jangan khawatir, ini saya kebut ya. Mudah-mudahan sehari bisa 3 kali. Mohon dukungannya teman-teman ya. Terima kasih. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Semoga terhibur ya. Alhamdulillah.